Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Gloria Stella Huwae dari kelas 81. Saya dari SMP Negeri 4 Ambon. Nah, kali ini topik kita adalah belajar dari para martir. Oke, jadi pada topik ini saya mengambil tokoh yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Beliau adalah seorang pendeta di sebuah gereja Jerman dan sekaligus seorang anggota dalam gerakan perlawanan Jerman terhadap Nazisme. Jadi, pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman dan di Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler. Pada saat itu, Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Pada saat Adolf Hitler memimpin, ia menetapkan suatu kebijakan, yaitu melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Selanjutnya, pada saat itu juga gereja di Jerman terpecah menjadi dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara, dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler, yaitu gereja yang mengaku. Di sini mengapa ada gereja negara? Karena mereka percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Tuhan Yesus. Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam dan akan dihukum adalah caranya untuk mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya. Maka dari itu, Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun, ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia juga menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Oke teman-teman, kita sudah selesai dengan cerita Dietrich Bonhoeffer ini. Dari cerita ini juga kita dapat mengetahui seberapa berharga Tuhan Yesus untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa saya dapat katakan Tuhan Yesus sangat berharga? Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, untuk para tokoh martir, hidup tanpa Tuhan Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Nah, pesan yang dapat saya ambil pada Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." So, teman-teman, nah itu tadi topik pembahasan kita dan jumpa kita sampai sini saja dan see you next time. Bye-bye!